Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Horas. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 790 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berbahagialah kamu dalam Tuhan Yesus, sumber sukacitamu yang selalu bersamamu. Tuhan memberkatimu. Walau banyak seteru mengancam jiwamu, jangan hatimu kecut. Yesus hulu balangmu melawan seterumu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikianlah nats renungan kita pada hari ini. Tuhan Allah dalam renungan ini dikatakan berkebun, dan kebun itu adalah kaum Israel dan orang Yehuda. Tuhan telah mengusahakan kebunnya dengan mencangkul dan membuang batu-batu yang dapat menghambat pertumbuhan buah yang hendak dihasilkan pohon yang ditanam dan diusahakan oleh Tuhan. Tuhan Allah dan kebun diusahakan Tuhan Allah adalah kebun anggur. Bisa kita membaca itu dalam ayat yang keempat. Tuhan Allah sangat menantikan dan sangat mengharapkan hasil dari kebun anggurnya adalah buah yang baik, yang manis. Tetapi ternyata hasilnya buah yang buruk, yaitu buah yang asam. Yang celakanya dalam nats renungan hari ini, buah yang asam yang dihasilkan kebun anggur Tuhan, yaitu kaum Israel dan orang Yehuda, mereka menyebutkan kejahatan adalah baik dan kebaikan itu jahat. Kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap. Yang manis menjadi pahit, yang pahit menjadi manis. Inilah menunjukkan bahwa sikap hidup umat itu sudah sangat berlawanan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka memutarbalikkan kebaikan menjadi kejahatan, kejahatan menjadi kebaikan, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang, yang manis menjadi pahit, yang pahit menjadi manis. Itulah membuat Tuhan menjadi murka kepada kaum Israel dan orang Yehuda.
dalam nats renungan kita pada hari ini merupakan peringatan yang keras dari Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada kaum Israel, orang Yehuda, dan kepada kita semua umat manusia, supaya jangan memutarbalikkan kehendak Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Menyatakan yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi kebaikan. Marilah kita bertobat dan mau mengubah diri kita, supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Kenyataan hidup kita pada masa kini mengingatkan kita melalui firman ini, supaya jangan melakukan kejahatan. Dan kita katakan yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Tetapi marilah kita melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan demi kemuliaan bagi namanya, membawa sukacita dan berkat bagi kita. Dalam nats renungan kita pada hari ini, Tuhan memperingatkan dengan keras dan menyatakan di tengah-tengah kehidupan kaum Israel dan orang Yehuda, dan juga kepada kita, supaya kita menjauhi dari peringatan-peringatan Tuhan. Yang pertama, celaka yang pertama adalah penindasan sosial. Pemimpin hidup dengan kepentingannya sendiri, tidak memperdulikan masyarakat atau rakyatnya yang dia pimpin. Celaka yang kedua, hidup berpesta pora dengan kemabukan-kemabukan. Celaka yang ketiga, berdusta menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Celaka yang keempat, memutarbalikkan kebenaran menjadi kejahatan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Celaka yang kelima, menganggap diri bijak dan benar dan selalu menyalahkan orang lain, tapi tidak melihat kesalahannya sendiri. Celaka yang keempat, memperlihatkan dan menonjolkan kemampuan yang buruk, dan kemampuan-kemampuan yang buruk itu menjadi mereka banggakan. Bangga mereka dengan keburukan dan kesalahan mereka. Dan inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah datang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, menebus kita dengan memberikan tubuh, darah, dan nyawanya. Marilah kita senantiasa menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, supaya kita lepas dari murkanya. Kiranya firman ini mengingatkan kita, supaya kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin hidup kita melalui kuat kuasanya di dalam rohnya yang kudus, supaya karya keselamatan yang telah diberikan Tuhan di dalam Yesus Kristus menjadi bagian kita, dan segala perjalanan kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita dan berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kiranya firman hari ini memperingatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami jangan mengatakan kejahatan itu jadi kebaikan, kebaikan itu menjadi kejahatan, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun, memampukan kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan majelis-Mu di tengah-tengah berbagai kesulitan pada masa kini, terutama pandemi corona ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar penyakit COVID,
berikan kekuatan kepada para medis dan sukarelawan, kepada para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, agar dapat menolong, melepaskan kesulitan-kesulitan ini bagi bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan segala aktivitas, program-program kerja kami di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dapat kami menjalankan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah dan hapuskanlah pandemi ini dari tengah-tengah dunia ini. Dan Roh-Mu yang kuduslah senanti mengingatkan, membimbing kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.